Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berhubung ini masuk bulan suci Ramadan, mohon maaf kepada semuanya, bukan maksud kami untuk masuk ke ranah agama, cuman kami mempunyai kewajiban untuk menyampaikan apa yang kami tahu untuk menghormati kepada seluruh saudaraku dimanapun berada yang beragama Islam, karena ini adalah bulan besar, bulan perjuangan, yaitu bulan Ramadan, di mana diperintahkan Tuhan kita untuk berpuasa sebagaimana sudah diperintahkan kepada kaum-kaum sebelum kita berpuasa, supaya kita mendapatkan ketakwaan yang sesungguhnya. Ya mudah-mudahan di bulan suci ini kita semua benar-benar ibaratnya itu lebih bisa meresapi tentang hidup dan kehidupan ini, supaya benar-benar penuh makna sesuai dengan kodrat yang sudah ditakdirkan dari sana. Menurut yang sering kami dengar dari para ustadz kiai, bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat mulia, di mana di dalamnya terdapat satu malam, di mana kebaikan satu malam tersebut siapa yang bisa menemukannya, sebagaimana seperti malam 1000 bulan, seperti orang mendapatkan rahmat yang bisa dicapai dalam kurun waktu 1000 bulan. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi, bahwa memang budaya puasa ini adalah seumuran dengan diciptakannya makhluk penghuni bumi, karena leluhur kita semua dari segala peradaban, baik itu agama Islam maupun agama-agama yang lain, bahkan yang ateis sekalipun, yang tidak mengetahui, tidak mengakui adanya Tuhan sekalipun, puasa ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Bahkan di dunia kedokteran sendiri, orang sebelum dioperasi diperintahkan atau diwajibkan berpuasa sebelum dioperasi. Nah, sebenarnya ada rahasia besar apa di balik puasa tersebut? Mungkin sebelum kita bicara panjang, kami sampaikan bahwa untuk menemukan Islam yang sesungguhnya, menurut yang kami dapatkan, tidak cukup dengan ibadah-ibadah yang secara lahiriah kita jalani. Karena konon ceritanya, untuk benar-benar mendapatkan Islam itu kita harus melewati 4 tahap, yaitu syariat, tarekat, hakikat, makrifat, baru kita akan menemukan Islam. Nah, karena pada prinsipnya apa yang kami sampaikan di sini hanyalah untuk menyampaikan segala sesuatu yang sifatnya membangun lahir dan batin, membangun persatuan, mengesampingkan perbedaan demi perbedaan,
Maka mudah-mudahan awal dari apa yang kami sampaikan semuanya intinya adalah persatuan, adalah kebaikan. Nah, di dalam tataran syariat, ya yang biasa kita jalankan semuanya, ada syahadat, sholat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, itu kan sebatas syariat. Memang walaupun begitu, memang syariat harus dijalani. Tapi kalau ingin mendapatkan hidup yang sesungguhnya hidup, bukan sekedar hidup-hidupan, menjalani hidup ini harus menjalani kehidupan, bukan sekedar hidup-hidupan, ya makan, tidur, kerja. Tapi dibalik itu semua adalah ada hikmah dibalik segala sesuatu yang sudah dikehendaki, yang diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Maka hendaklah selain syariat kita jalani, namun kita harus mendalami dari syariat tersebut, baik itu yang sifatnya wajib maupun sunnah dan yang lain sebagainya. Jadi ada rahasia besar di balik suatu perintah untuk mengerjakan sesuatu. Jadi jangan cuma perintahnya itu yang kita jalani, tapi tidak mengerti hakikat, maksud, dan tujuan untuk dilaksanakan itu semua. Nah, sebagaimana yang sering kita dengar sama-sama, bahwa puasa di bulan Ramadan ini adalah lain daripada puasa-puasa yang lain. Karena konon ceritanya, segala sesuatu apapun yang kita jalankan, baik itu perintah wajib maupun sunnah, itu semua kembali kepada kita, kecuali puasa Ramadan ini adalah khusus untuk Tuhan, khusus untuk Allah. Jadi bukan lagi ibaratnya itu ibadahnya untuk kita, tapi khusus di bulan Ramadan, puasa Ramadan ini adalah khusus untuk bakti kita sama Sang Pencipta alam semesta. Nah, sebenarnya kalau ada perkataan seperti itu, ada rahasia apa dengan puasa? Karena sebenarnya di dalam diri kita ada yang namanya ruh. Ruh itu urusan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui urusan ruh kecuali Tuhan sendiri. Dan tidaklah kita diberikan pengetahuan tentang ruh, melainkan hanyalah sangat sedikit. Namun dari sedikit yang difirmankan oleh Tuhan tersebut, bisa kita bilang bagi manusia yang kecil ini itu adalah sesuatu hal yang besar yang bisa kita dalamin. Intisarinya mendalami itu semua bukan untuk menjurus kepada kemusyrikan ataupun kesyirikan, tapi untuk menambah keimanan kita, untuk menambah wawasan kita, untuk menambah kedewasaan lahir dan batin kita, supaya kita tidak berbuat kerusakan di atas bumi. Nah, kerusakan yang paling besar adalah memecah belah umat. Kerusakan yang paling besar adalah memutuskan tali silaturahim. Setinggi apapun ilmu kita, sebanyak apapun amal kita, kalau apapun yang kita jalankan ini hanyalah bersifat merusak, hanyalah bersifat mengadu domba, hanyalah sifatnya untuk kepentingan pribadi ataupun golongan, itu bukanlah suatu kebenaran. Karena kebenaran sejati itu hanyalah untuk kemakmuran, untuk hidup yang berakhlak lahir dan batin. Nah, dari dasar itu semuanya, marilah kita sama-sama semuanya di bulan yang sangat disucikan ini, sama-sama kita endapkan pikiran kita endapkan nafsu kita benar-benar mengawali segala sesuatu dengan pikiran yang jernih, yang mungkin ini lebih enaknya kalau kita pakai dasar orang-orang Jawa atau pepatah Jawa,
eling waspada sediti mas sediti hati-hati, yang kembali saya ingatkan lagi bahwa hidup ini kita harus selalu ingat dengan apa yang kita ucapkan, ingat dengan apa yang kita pikirkan, ingat dengan apapun yang akan kita lakukan. Dan kita harus waspada dengan hati kita, waspada dengan pikiran kita. Karena menyusupnya iblis, menyusupnya kedurhakaan itu yang paling fatal itu dari dua sumber, masuk ke pikiran kita dan masuk ke hati kita. Karena ketidakbenaran tersebut masuk itu melalui rasa was-was, rasa khawatir dengan segala sesuatu yang kita lakukan ataupun yang dilakukan oleh orang lain, sehingga akan menimbulkan rasa saling curiga mencurigai, rasa ibaratnya itu tidak percaya dengan orang lain, dengan pemimpin, dengan saudara, dengan keluarga, dengan anak, dan dengan istri, dengan tokoh agama, ataupun dengan siapapun itu yang ada di sekitar kita. Itulah awal bencana yang sesungguhnya, yaitu krisis kepercayaan. Diakuin ataupun tidak, akhir-akhir dekade ini, itulah krisis kepercayaan, itulah penyebab utama kehancuran. Kehancuran dalam beragama, kehancuran dalam bermasyarakat, kehancuran dalam berbudaya. Karena itulah hidup tidak bisa semata-mata hanyalah karena perintah atau karena syariat, tapi kita harus memahami inti dari perintah atau syariat tersebut larinya kemana, tujuannya kemana. Karena kalau itu benar-benar tidak kita pahami dan tidak kita cerna, kita selalu mengedepankan akal pikiran kita yang cenderung menampung segala suatu pengetahuan itu di otak tapi tidak dikomunikasikan dengan hati, itulah yang sangat berbahaya. Karena sama aja dengan orang-orang ateis yang mengandalkan akal dan pikirannya untuk melakukan segala sesuatu. Kalau orang-orang ateis masih mending, karena ibaratnya itu dia itu realistis dalam melakukan segala sesuatu. Tapi bagi orang-orang yang beragama namun dia berpikir dengan caranya orang-orang yang ateis, disitulah dia yang akan menimbulkan was-was kepada saudara-saudara yang lain, sehingga bisa memperpecah belah persatuan dan kesatuan, baik itu beragama, berbudaya, maupun bersosial budaya dan lain sebagainya. Karena kalau kita berpedoman kepada akal pikiran yang konon kabarnya dan konon ceritanya dan banyak kita saksikan, banyak sekali ahli-ahli tokoh-tokoh agama yang tidak diragukan masalah keilmuannya, masalah hafalannya, masalah Quran hadisnya, dan masalah keduniaan dan keakhiratan ini mereka tidak dilakukan, menguasai berbagai macam pengetahuan yang ibaratnya luar biasa. Namun justru mereka lah yang memperpecah belah semuanya ini. Bisa kita saksikan, itu bukan sekedar omongan doang, karena semua orang juga menyaksikan antara kelompok agama satu dan agama yang lain, walaupun itu satu aliran, nggak tahu itu Islam, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, di dalam tubuhnya itu sendiri saling berebut dalil, saling berebut Quran, mengklaim mereka sama-sama menguasai dan merasa yang paling benar. Itulah penyebab kehancuran yang sesungguhnya. Maka hendaknya di bulan Ramadan, di bulan puasa ini, kita sedikit banyak mulai introspeksi diri, apa sih maksud puasa, poso, saum, dan lain sebagainya. Ada dari saudaraku dari channel-channel yang lain, kalau kita dengar itu poso dikatakan pos ngempos, so itu roso ngempos ke roso. Nah, kalau puasa ada yang bilang pu itu adalah empu, sa itu adalah asa. Puasa berarti adalah empunya asa. Empu itu adalah
ahli membuat strategi atau membuat senjata, asa itu adalah harapan. Jadi orang-orang yang berkuasa itu diharapkan dia bisa membangkitkan di dalam akalnya, di dalam hatinya, di dalam jiwanya yang penuh dengan harapan, yaitu harapan kemakmuran, harapan persatuan, harapan kebahagiaan, di mana harapan tersebut tidak cuma berada di dalam dirinya, namun juga berlaku bagi saudara-saudaranya dan siapapun yang ada di kanan dan di kirinya. Dan juga sepanjang matanya melihat, sepanjang telinganya mendengar, sepanjang kakinya melangkah adalah kemakmuran, adalah kebahagiaan. Dan itu hanya bisa dicapai bagi orang-orang yang tidak mendewakan pikirannya ataupun tidak mendewakan hatinya, tapi dia tetap mentuhankan Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah pusat dari segalanya. Jadi yang diharapkan dengan puasa ini benar-benar bisa mengeposkan rasa kita untuk berimajinasi, untuk berpuasa, untuk menguasai, untuk menaklukkan, untuk menjadi yang nomor satu. Tapi mudah-mudahan dengan poso, dengan puasa, mempunyai asa atau ahlinya membuat harapan ini, akan timbul harapan baru bagaimana kita mendapatkan kebahagiaan dan bisa membahagiakan siapapun yang ada di kanan kiri kita. Tidak lagi mempermasalahkan perbedaan apapun, namun yang dicari adalah kesamaan. Karena kalau kita memikirkan perbedaan, tidak akan pernah bisa ditemukan antara kaum yang satu dengan kaum yang lain. Namun perbedaan itu sesungguhnya adalah saling melengkapi. Sebagaimana yang digambarkan dalam warna. Nah, warna itu beraneka ragam. Ada merah, hitam, kuning, jingga, hijau, dan lain sebagainya. Tidak mungkin bisa dijadikan satu warna. Bagi siapapun yang menyukai warna merah, jangan menghujat yang menyukai warna hitam. Yang menyukai warna hitam, jangan menghujat yang menyukai warna putih, dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin dunia ini hanya dimiliki oleh satu warna, kecuali orang-orang yang mempunyai kelainan, yaitu buta warna. Yang warna itu adalah kodrat dari Sang Pencipta. Justru dari warna itulah keindahan alam ini bisa kita saksikan bersama-sama. Nah, kalau kita kembali ke awal pembahasan tadi, yaitu masalah puasa, yang mana puasa itu adalah peradaban yang paling tua, yang mana ibaratnya intinya semenjak adanya diciptakannya makhluk di dunia ini, puasa itu sudah ada. Karena puasa itu intinya sebagaimana yang difirmankan, ini adalah khusus untuk Tuhan, khusus untuk Sang Pencipta, sebagai tolak ukur keikhlasan kita dalam pengabdian. Namun kalau kita benar-benar mau mengkajinya, sebenarnya yang namanya segala jenis puasa itu intinya adalah mengarah ke dunia batin, dunia kebatinan, dunia spiritual, dunia astral. Nah, kalau bisa kita larikan di sini, di mana yang diciptakan oleh Sang Pencipta ini, di dalam diri kita ada sesuatu hal yang maha gaib, yaitu ruh sendiri. Nah, sedangkan ruh itu adalah dari Tuhan kita, itu adalah langsung dari Tuhan yang tidak pernah diketahui dari apa diciptakan dan di mana alamnya, itu hanyalah urusan Sang Pencipta. Inilah fungsinya puasa, supaya dia bisa membersihkan jiwa tersebut, bisa membersihkan roh tersebut, sehingga gampang menerima sinyal dari Sang Kuasa untuk menjalankan kebenaran di dunia ini. Sebagaimana kita diciptakan oleh Tuhan itu untuk apa? Karena itu sudah ada di dalam perjanjian sebelum kita dilahirkan, supaya kita tidak terlampau jauh dari perjanjian itu. Makanya secara syariatnya setahun sekali hukumnya wajib bagi orang-orang yang beriman. Jadi tidak semua orang yang Islam
wajib menjalankan puasa, namun dari ayat tersebut hanya orang-orang yang beriman. Maka dikatakan ya ayyuhalladzina amanu tu anfusakum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi untuk mendapatkan ketakwaan. Nah, takwa di sini adalah berarti mengarah kepada perjanjian sebelum kita dilahirkan. Nah, sedangkan perjanjian itu hampir 100% manusia normal ini tidak menyadari. Namun bisa digali dan dicari bagi siapapun yang mau introspeksi diri, ngaji hati, ngaji rasa, melihat ke dalam jiwanya. Karena dia mengalir ke dalam aliran darah yang akan mengarahkan manusia itu ke takdir, ke sifat watak. Disitulah letaknya. Karena Tuhan itu Maha Pemurah. Nah, semoga dengan apapun yang sedikit saya sampaikan ini hanya sedikit nasihat. Bagi yang lebih mengetahui, mohon maaf, karena memang bukan hak kami sebagai ustadz ataupun apapun, tapi intinya kami di sini hanyalah untuk mengisi dan menghormati, mudah-mudahan bermanfaat bagi saudara-saudaraku semua. Namun ingatlah bahwa siapapun yang melangkah di dunia ini tidak akan pernah mampu kalau cuma mengandalkan akal dan pikiran. Karena bagi siapapun yang merajakan, yang mentuhankan akal dan pikiran, sekedar ilmu pengetahuan, tapi tidak dilandasi daripada nurani yang mengikat kepada ruh, kepada sejatinya perintah Tuhan, kepada sejatinya perjanjian, maka dia hanyalah akan membuat kerusakan di atas bumi. Sehingga bisa kita saksikan sekarang ini canggihnya pengetahuan, banyaknya ahli-ahli, baik itu ahli kitab maupun ahli pengetahuan maupun yang menghafal segala pengetahuan. Justru itulah awal kehancuran, karena saling berdebat, saling menghancurkan, timbulnya kerusakan alam, timbulnya kerusakan peradaban. Itulah yang penyebab utama timbulnya musibah demi musibah yang kita hadapi ini, karena kita selalu mengandalkan akal dan pikiran kita dalam melakukan segala sesuatu di alam dunia ini. Sehingga tanpa sadar kita terjebak sama sistem yang namanya kapitalis, sistem yang namanya hitung-hitungan, 1 tambah 1 2, padahal tidak seperti itu, karena memang hitung-hitungan itu bukan cuma sekedar matematika, tapi fisika, kimia, dan lain sebagainya. Hitung-hitungan itu banyak sekali, dan Tuhanlah yang maha mempunyai hitung-hitungan. Karena perhitungan manusia secanggih apapun tidak akan pernah melebihi kemutlakan Allah dalam memperhitungkan segala sesuatu. Dan kita harus ingat bahwa alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, bahwa Tuhan itu sebaik-baik hakim, bahwa pengadilan atau apapun yang terjadi di dunia ini sebenarnya sudah sangat amat sangat bertentangan dengan hukum Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan tidak pernah menghukum karena kebodohan, tapi hukum Tuhan itu adalah menghukum bagi orang-orang yang lalai dan sengaja. Sedangkan orang-orang yang lalai dan sengaja itu hanya bisa terjadi bagi orang-orang yang banyak pengetahuannya, baik pengetahuan agama maupun pengetahuan dunia. Maka bisa kita saksikan sekarang ini banyak sekali perdebatan ahli-ahli agama, banyak sekali perdebatan ahli-ahli hukum yang jadi korban intinya adalah orang-orang yang kurang pendidikan agamanya, kurang hafalannya. Itulah yang menjadi korban utamanya.